Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruska Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas di LKM O1, di mana pada tugas ini memiliki dua pokok utama, yakni materi terhadap kepemimpinan dan yang kedua mengenai manajemen organisasi. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama mengenai kepemimpinan. Yang pertama, dari kata kepemimpinan itu terdapat dua turunan lagi, yakni pimpin dan memimpin, di mana pimpin itu merupakan kata dasar dari kepemimpinan dan mimpin merupakan pengertian dari membimbing atau menuntun. Kemudian ada turunannya lagi, yakni dipimpin, pemimpin, dan pimpinan, di mana dapat kita jelaskan bahwa dipimpin itu merupakan orang yang sedang dituntun atau suatu kelompok yang sedang dibawa oleh seseorang yang sedang memimpin. Kemudian ada yang namanya pemimpin, merupakan orang yang menuntun atau membimbing suatu kelompok atau orang. Dan yang ketiga merupakan pimpinan, yakni kekuasaan tertinggi dan jabatan tertinggi. Dapat kita simpulkan dari ketiga turunan tadi bahwa dari tiga kata tadi itu memiliki kuota dan fungsi yang masing-masing, yakni ada yang namanya dipimpin, merupakan orang yang sedang dipimpin, pemimpin merupakan orang yang memimpin, dan pimpinan merupakan suatu jabatan atau suatu mandat yang diterima bagi seseorang untuk memimpin suatu kelompok. Seorang pemimpin itu harus memiliki bakat dasar. Dapat saya jelaskan, yang pertama ada yang namanya antusias, yang kedua integritas, yang ketiga kemampuan memutuskan, yang keempat kekuatan fisik dan susunan syaraf, keempat kepercayaan, kelima intelijen, keenam keterampilan mengajar, ketujuh keramah tamah, kedelapan memiliki arah dan tujuan. Dari bakat yang kita ketahui yang sudah saya bacakan tadi, bahwa didapatkan kesimpulannya, bagi seorang pemimpin itu harus ada namanya sifat antusias. Sifat antusias itu merupakan sifat yang muncul dari diri sendiri untuk melakukan suatu terobosan yang nantinya akan diberikan kepada orang yang dituju, agar orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan yang kita minta dan kita menjadi tokoh utama agar suatu kelompok itu dapat bergerak. Kemudian ada yang namanya integritas. Integritas itu merupakan suatu proses atau penyatuan bagi kelompok-kelompok agar kita dapat bersatu dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian ada yang namanya kemampuan memutuskan, kekuatan fisik dan susunan syaraf, dan juga kepercayaan. Bagi seorang pemimpin, kita itu harus diminta untuk mempunyai kemampuan memutuskan. Kemampuan memutuskan ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang pimpinan harus memiliki kecerdasan. Ya, tadi dapat kita jelaskan di bakat yang lain, yakni ada yang namanya intelijen dan keterampilan mengajar, di mana kita dipinta untuk memiliki intelijen agar kita dapat mengarahkan kelompok kita ke arah yang lebih benar dan juga lebih terarah. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya asas kepemimpinan. Yang pertama, sikap dasar, konsisten dan konsekuen, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggotanya. Dan yang kedua, ada yang namanya asas sikap yang wajib dikembangkan, yakni ada yang namanya adil, bijaksana, inisiatif, percaya diri, karismatik, ulet, komunikatif, jujur, berani mawas diri, dan mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian bagi seorang pemimpin itu harus ada yang namanya asas norma kepemimpinan, di mana norma-norma kepemimpinan ini berlandaskan kepada yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua, di depan memberi teladan, ketiga, di tengah membangun kemampuan, tekad, dan prakarsa, keempat, di belakang memberi dorongan, yang kelima, kemampuan evaluasi, yang keenam, jujur, tanggung jawab, terbuka, dan berani, yang kedelapan, ikhlas, bersedia, dan rela, yang kesembilan, sederhana dan tidak berlebihan, dan yang terakhir, memutuskan dengan tepat dan menentukan prioritas. Kemudian ada yang namanya teknik kepemimpinan. Teknik kepemimpinan ini terdapat beberapa cabang lagi, yakni yang pertama, teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Yang kedua, ada yang namanya teknik human telation, yakni sebuah teknik pemberian dorongan agar orang yang dipimpin mau bergerak. Yang ketiga, ada yang namanya teknik tauladan atau pemberian contoh yang bisa dibagi menjadi aspek negatif dan juga aspek positif. Yang kelima, ada yang namanya teknik persuasi atau teknik mempengaruhi berupa pemberian perintah.
Yang kelima, ada yang namanya teknik berkomunikasi, di mana digunakan untuk kita berkomunikasi dengan anggota kelompok. Dan yang terakhir, ada yang namanya teknik penyediaan fasilitas-fasilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai manajemen organisasi. Dapat kita ketahui bahwa manajemen itu merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Di mana pada manajemen ini berlaku dalam konteks manusia berupa metode, mesin, dan material. Kemudian ada yang namanya organisasi. Organisasi itu merupakan sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan terstruktur dan sistematis dalam suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan atau sebuah tujuan. Bahwa dapat disimpulkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien pada sekumpulan orang untuk menjalin kerjasama dengan konsep yang terstruktur dan proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang diwujudkan dari perorangan yang berkumpul dalam satu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Yang pertama, itu ada yang namanya pemimpin, pengetahuan pengalaman, dan ada yang namanya tim atau anggota, berupa potensi kekuatan. Kemudian ada yang namanya aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen ini dibagi atas 4 faktor. Yang pertama ada yang planning atau susunan atau tahap awal untuk merencanakan suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dapat berasal dari tim atau evaluasi sebelumnya. Kemudian ada yang namanya organizing atau pembagian tugas atau pembagian tiap-tiap divisi agar semua konsep dari suatu acara atau suatu kegiatan itu dapat terlaksana. Yang ketiga ada yang namanya actuating atau aksi dari rencana dan pembagian tugas-tugas. Dan yang terakhir ada yang namanya controlling atau proses untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada ya cara penetapan tujuan. Yang pertama, parameter sukses yang bisa diukur. Yang kedua, variabel yang tersedia saat ini. Dan yang ketiga, menggunakan analisis SWOT dari potensi yang ada. Kemudian, ada yang namanya karakteristik organisasi yang efektif. Yang pertama, agar bisa dikatakan efektif, suatu organisasi itu harus memiliki prinsip, tujuan, dan sasaran yang jelas. Kemudian adanya kepercayaan dari pimpinan maupun anggota agar suatu kegiatan dalam suatu organisasi itu dapat terlaksana. Dan ketiga ada yang namanya keterbukaan, di mana keterbukaan ini dapat kita simpulkan bahwa adanya bisa dibilang transparansi antara ketua dan anggota dan juga bisa dibilang orang-orang yang ada di dalam organisasi itu agar semuanya dapat mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam organisasi. Yang keempat ada yang namanya kerjasama dan komunikasi. Ini merupakan topik yang paling penting di dalam suatu organisasi. Dan yang kelima ada yang namanya prosedur kerja. Keenam kepemimpinan. Ketujuh pengembangan individu. Dan yang kedelapan ikatan hati. Baiklah, mungkin sekian untuk materi dari LKM U1 yang dapat saya simpulkan dan yang dapat saya pahami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.